Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan pertama mata praktikum struktur data. Di pertemuan pertama kali ini, kita akan belajar mengenai array, record, dan OOP. Pertama itu ada variabel. Variabel adalah suatu lokasi di memori yang disiapkan oleh pemrograman dan diberi nama yang khas untuk menampung suatu nilai dan atau mengambil kembali nilai tersebut. Biasanya bentuk umum variabel itu tipe datanya dan nama variabel, yang dimana tipe data yang terdapat pada type data yang terdapat pada bahasa C dan nama variabelnya itu nama variabel yang menyatakan tipe data. Contoh pendeklarasian yaitu tipe datanya integer dan nama variabelnya nilai, atau tipe data float dan nama variabelnya pecahan, dan lain-lain. Ada berbagai macam tipe data yang dikenali dalam bahasa C. Beberapa di antaranya yaitu array dan record. Lalu untuk array, larik atau array adalah tipe terstruktur yang mempunyai komponen dalam jumlah yang tetap dan setiap komponen mempunyai tipe data yang sama. Posisi masing-masing komponen dalam array dinyatakan dengan nomor indeks. Array mempunyai tipe indeks yang merupakan batasan nilai. Tipe indeks ini dapat berbentuk satu dimensi, dua dimensi, hingga n dimensi. Bentuk umum array itu biasanya tipe data, nama variabel, dan indeksnya. Jadi contoh pendeklarasinya itu di sini tipe datanya integer, nama variabelnya nilai, dan indeksnya sampai 4. Jadi berikut contoh program array. Nah, jadi di sini ini arraynya, yaitu tipe datanya integer, nama variabelnya angka, lalu berindeks 6. Maka di sini dalamnya itu ada 6 angka, lalu di sini ada perulangan yang dimana itu untuk mencetak nilai dari array ini secara satu persatu, yang dimana maka akan tampilan outputnya akan dimana nilai ke 0. Jadi itu array biasanya itu nomor indeksnya diawali dari nomor 0. Jadi itu biasanya nomor 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Makanya dimana di output ini itu dimulai dari nilai ke 0, itu berindeks ke 10, itu yang pertama, yaitu nilai ke 1 angka 3, nilai kedua itu 6, dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu ada record. Sama halnya dengan array, record merupakan kumpulan dari data yang terstruktur. Perbedaannya adalah bahwa dalam array, semua elemennya harus bertipe sama. Sedangkan pada record, setiap elemen bisa mempunyai tipe data yang berbeda satu sama lainnya. Dalam penerapannya, record lebih banyak digunakan. Selain itu, penggunaan record juga dapat digabungkan atau dikombinasikan dengan penggunaan array. Dan biasanya bentuk umum record itu struct, nama record, lalu di dalamnya itu tipe datanya dan nama variabel, lalu kurung fungsinya itu nama variabel record sama dengan isi record. Nah, dalam bahasa C, kita menggunakan structure atau untuk mempresentasikan record. Untuk mendefinisikan structure, dibutuhkan deklarasi struct. Deklarasi struct akan membuat tipe data baru dengan lebih dari satu anggota. Tiap anggota variabel pun dapat diisi dengan berbagai tipe data. Dan untuk mengakses anggota structure, gunakan operator akses anggota titik. Contohnya, book title, book author, book subject, book ID, dan lain-lain. Jadi structure-nya itu book, dan anggotanya itu ada judulnya, authornya, subjeknya, dan ID-nya. Ini ada tambahan. Ini kalian bisa pelajari sendiri mengenai perbedaan saat menggunakan typedef dengan divide. Nah, berikut contoh program record. Pertama itu kita mendeklarasikan variabel i dan n, lalu kita mendeklarasikan recordnya yaitu struct mahasiswa yang berisi npm dan nama. Lalu di bawahnya kita akan memanggil nama record dan memberikan nama bare yaitu data, yaitu struct mahasiswa data. Kemudian kita bawahnya lagi mendeklarasikan n sama dengan 2, yaitu untuk melakukan perulangan yang dimana akan menampilkan, kita akan mencetak dua data. Lalu kemungkinan di bawahnya di perulangan itu kita akan masukkan npm, nama, dan perulangannya itu berdasarkan dari variabel n ini. Dan ini akan dimana kita masukkan npm, nama, dan outputnya akan jadi 2. Itu salah satu contoh dari record.
Nah, selanjutnya itu OP. OP atau yang biasa disebut Object Oriented Programming adalah suatu pendekatan yang menyediakan cara dalam membuat modul program dengan membuat bagian-bagian memori disekat untuk data-data dan fungsi yang dapat digunakan sebagai suatu template untuk membuat salinan yang dapat digunakan kembali. Nah, dalam OP itu biasanya ada 3 prinsip, yaitu inheritance, polymorphism, dan encapsulation. Pertama itu encapsulation. Encapsulation adalah langkah di mana dilakukan pengkombinasian data dengan berbagai prosedur dan fungsi yang berhubungan dengannya. Berbagai prosedur dan fungsi yang dikaitkan dengan datanya itu dikenal sebagai istilah metode. Hasil dari pengkombinasian yang dilakukan inilah yang disebut objek, yang merupakan tipe data baru. Contoh dari encapsulation dapat dilihat dari pendefinisian objek mahasiswa yang dimana di dalamnya terdapat beberapa atribut atau field seperti nama, NPM, alamat, dan mungkin field-field yang lainnya. Dengan menggunakan OP, cara pandang terhadap field-field tersebut tidak hanya dilihat dari variabel yang digunakan, melainkan melihat kepada keseluruhan objek mahasiswa yang sedang dipakai. Kedua yaitu inheritance, yang merupakan ciri khas pemrograman OP yang tidak terdapat pada pemrograman struktur gaya lama. Langkah ini bertujuan untuk membentuk objek baru yang memiliki sifat sama atau mirip dengan objek yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini dikenalnya adanya objek induk, ancestor, dan objek anak atau descendant. Sifat objek induk diturunkan pada objek anaknya, dan pada gilirannya masing-masing objek anak dapat diturunkan lagi menjadi objek anak lainnya. Demikian seterusnya. Setiap terjadi perubahan pada objek induknya, perubahan itu akan dibawa terus sampai objek anaknya. Susunan objek induk dengan objek anaknya disebut hierarki objek. Yang ketiga atau terakhir itu ada polymorphism. Merupakan suatu konsep yang menyatakan sesuatu yang sama dapat memiliki berbagai bentuk dan perilaku yang berbeda. Istilah ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti mempunyai banyak bentuk. Contoh penerapan polymorphism pada suatu program ialah pada fungsi-fungsi standar yang disediakan oleh compiler seperti contohnya untuk melakukan operasi penambahan satu terhadap satu variabel atau increment menggunakan fungsi int. Contoh lainnya seperti penggunaan fungsi-fungsi untuk aritmatika seperti sin, cos, dan masih banyak yang lainnya. Penerapan OOP itu untuk dapat menerapkan konsep OOP dengan baik, tentunya kita harus mengetahui aturan-aturan dalam OOP. Pertama itu kelas. Kelas ialah suatu metodologis untuk mengorganisasi data dan fungsi dalam struktur yang sama. Suatu kelas tidak terlepas daripada suatu objek. Objek adalah penerjemahan dari subgroup menjadi unit-unit. Dan biasanya bentuk umum kelas itu kelas, nama kelasnya, yaitu di dalamnya bisa datanya berbentuk private atau public. Dan diakhiri dengan nama objek. Yang kedua itu konstruktor. Konstruktor adalah suatu fungsi yang memiliki nama sama dengan nama kelas di mana fungsi itu berada, namun konstruktor akan dipanggil sesaat setelah objek dibuat. Dan yang ketiga itu ada destruktor. Destruktor ialah suatu fungsi yang akan dijalankan sesaat setelah objek yang telah dibuat sebelumnya telah dijalankan. Aturannya sama, seperti konstruktor, tapi ditambahkan tanda type. Berikut contoh program OP, yaitu di mana dari parent kelasnya itu kelas mobil, di mana ada bersifat public, itu mobil akan menampilkan metode konstruktor mobil. Rodanya itu ada fungsi roda, itu akan menampilkan mobil rodanya 4, dan akan menampilkan ada fungsi juga bahan bakar yang akan menampilkan bahan bakar pertamax. Lalu di bawahnya itu ada subclass bis, yang dimana dia akan mengambil fungsi dari mobil dengan yang sama, cuman di sini kita dapat mengubah isinya. Jadi kita tidak perlu mengubah lagi, membuat fungsi baru, dan tampilan outputnya akan seperti yang di samping. Sekian untuk materinya. Lalu untuk aktivitinya, kalian itu udah bisa boleh menggunakan Dev C++ atau online compiler bebas. Yang penting bahasanya bahasa C ya, bukan C++. Lalu untuk aktivitinya ini, pertama yang itu di baris atas, pertama kita mendeklarasikan beberapa
library, yaitu ada include studio H sama include Cuneo. Lalu kita mengisi fungsi utamanya. Pertama, kita akan mendeklarasikan variabel angka yang berisi 8 elemen. Elemen ini itu diisi dengan npm kalian ya. Jadi di sini saya menggunakan npm saya yaitu 5142245. Lalu kemudian di bawahnya kita akan mendeklarasikan variabel baru yaitu variabel R. Variabel R ini akan digunakan untuk pengulangan di bawah. Jadi pengulangan di bawah ini itu berjalan dari R-nya itu awalnya 0 sampai R kurang dari 8 yaitu 7, karena array kita itu cuma ada 7 angka. Karena sekali lagi array itu mulainya indeksnya dari angka 0. Lalu pada setiap ulangan iterasi, program itu bakal cetak elemen ke R dari angka, misalnya dari 0. Karena array yang maunya dari indeks 0, berarti nanti bakal ada pertama akan mengeprint 5, 1, 4, 2, 2, 4, 4, 5, dan seterusnya. Nah, lalu sini karena tidak ada spasi atau pemisah pref, maka hasilnya akan menempel. Jadi ini bakal nanti gabung, bakal berjarak-jarak karena di sini printnya langsung. Lalu yang di bagian bawah ini kalian juga mencetak nama, ini gantikan nama kalian dan kelas kalian. Jadi untuk pertemuan ini kali ini materi dan aktivitinya sekian. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.